Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami umat-Mu. Kami boleh datang bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di hari yang Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah, hari Minggu yang indah ini. Kembali kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan tema yang akan kita renungkan hari ini adalah ibadah yang sejati. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama akan menjadi ayat perenungan kita pada hari ini. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat Allah adalah umat yang beribadah kepada Allah. Hari ini sama-sama kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Di dalam bulan musik dan ibadah, kiranya kembali pemahaman kita akan ibadah boleh disegarkan untuk akhirnya kita pun terus mengevaluasi ibadah kita, baik secara pribadi maupun secara bersama, untuk terus menyatakan kemuliaan kepada Allah yang kepadanya kita datang dan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 12 ayat yang pertama memberikan beberapa prinsip yang penting untuk sama-sama kita pikirkan dan kita renungkan. Kembali saya mengajak kita memperhatikan ayat yang indah ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama yang ingin sama-sama kita pikirkan, bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang dimulai dari inisiatif Allah sendiri. Saudara, jika kita membaca Roma pasal 12 ayat yang pertama ini, seolah-olah inisiatif ibadah itu terlihat dari kita manusia. Ketika Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ibadah bukanlah inisiatif kita, tetapi semata-mata adalah inisiatif dari Allah sendiri. Paulus biasanya menuliskan surat-suratnya di dalam dua bagian besar. Ada bagian yang sifatnya lebih doktrinal, yang biasanya memberikan dasar pengajaran mengapa orang Kristen harus melakukan sesuatu. Tetapi bukan hanya bagian yang doktrinal saja, tetapi kemudian biasanya dilanjutkan dengan bagian yang sifatnya lebih praktis. Memberikan dorongan bagi jemaat untuk melakukan
apa yang sudah Paulus sampaikan. Ini cara mengajar yang menarik. Tidak langsung diminta, lakukan ini dan itu. Tetapi sebelumnya, Paulus memberikan pemahaman mengapa harus melakukan hal tersebut. Dan yang menarik ketika Paulus berbicara tentang ibadah yang sejati, di Roma pasal 12 ayat yang pertama, jika kita memperhatikan bagian yang sebelumnya, Paulus telah memberikan dasar pemahaman yang begitu kokoh, secara khusus tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi bagian di dalam Roma pasal pertama, sampai Roma pasal yang ke-11, yang merupakan bagian pertama yang sifatnya doktrinal di dalam surat Roma. Dan kemudian Paulus mendorong jemaat mulai Roma pasal 12 sampai Roma pasal yang ke-15 untuk menerapkan secara praktis kehidupan Kristen yang didasari kepada keselamatan di dalam Kristus. Dan inilah yang kita perhatikan berkaitan dengan ibadah di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Karena itu jika saudara memperhatikan ayat yang terdekat di dalam konteks Roma 12 ayat 1 adalah Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika kita memperhatikan Roma 11 ayat 36 ini, sangat jelas dinyatakan bahwa Allah lah yang menjadi inisiator, yang mengawali segala sesuatu, dan menopang segala sesuatu. Dan Dia jugalah yang menjadi tujuan dari segalanya. Dan Allah telah memberikan anaknya Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia, yang melalui karya penebusannya di kayu salib, membawa keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sehingga di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Paulus memulai dengan kata karena itu. Karena siapa? Karena karya Allah yang sempurna itu. Bukan dimulai dari kita yang mempersembahkan tubuh kita, tetapi dimulai dari karya Kristus yang telah mempersembahkan tubuhnya terlebih dahulu bagi saudara dan saya. Sehingga Paulus berkata, karena itu, karena Allah sudah memberikan keselamatan yang kekal di dalam Kristus, maka sekarang persembahkanlah tubuhmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pengajaran yang sangat indah, yang membedakan kekristenan dari semua kepercayaan yang lain. Semua kepercayaan yang lain berbicara tentang bagaimana manusia datang mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Namun, Alkitab dengan jelas menyatakan, bukan engkau yang datang terlebih dahulu menghampiri Allah yang kudus, tetapi Allah yang terlebih dahulu datang. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus, yang mati dan bangkit bagi kita, Dia memberikan penebusan, keselamatan yang kekal bagi kita. Dan karena itu, kita diundang untuk datang mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan ibadah yang sejati. Pemahaman ini harusnya memberikan kepada kita kesegaran setiap kali saudara, Bapak Ibu sekalian datang beribadah kepada Tuhan. Ini bukan semata-mata inisiatif kita, tetapi sebenarnya setiap kali kita beribadah, kita sedang meresponi undangan Allah yang membawa kita dalam karya keselamatan yang kekal. Dan Dia mengundang kita untuk datang beribadah kepada Dia. Ibadah adalah inisiatif Allah, anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita. Hal kedua yang penting kita perhatikan di dalam ayat ini.
Ibadah adalah persembahan seluruh hidup, totalitas hidup kita kepada Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang berpikir ibadah itu hanya ketika dia datang ke gereja, dia ikut ibadah online, dia datang dengan hati yang beribadah kepada Tuhan, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan, mungkin melakukan ibadah dalam waktu 1-2 jam, lalu setelah itu selesai. Tetapi kalau kita membaca Roma 12 ayat yang pertama, Paulus menggunakan istilah persembahkanlah tubuhmu. Ini menyatakan keseluruhan kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Allah. Dan jika kita memperhatikan di dalam bagian ini, jelas sekali dinyatakan bagi kita bahwa ini bukan sekadar ibadah formal pada waktu-waktu tertentu saja. Tetapi sebenarnya seluruh hidup yang telah ditebus oleh Tuhan, yang kita persembahkan kepada Tuhan di dalam keseharian kita, di dalam hidup kita sehari-hari, adalah juga ibadah kepada Allah. Kita bisa membaginya menjadi ibadah formal ketika ada waktu yang kita berikan, ada liturgi yang kita pakai, ada aturan urutan yang kita lakukan biasanya dalam ibadah-ibadah di gereja. Itu disebut sebagai ibadah formal. Tetapi juga secara informal, dalam arti ketika kita tidak sedang berada di gereja, maka seluruh hidup kita, waktu kita sedang bekerja, ketika kita sedang bersama dengan anak-anak di rumah, ketika kita sedang di sekolah, di kampus, kita sedang mengerjakan aktivitas rutin kita, seluruh hidup kita secara total adalah ibadah kepada Tuhan. Sehingga jangan hanya menjadi orang Kristen pada hari Minggu. Do not just be a Sunday Christian, but be a Christian every day. Ini menyatakan sebuah sikap yang berbeda. Ketika kita beribadah, bukan hanya ibadah yang kita lakukan secara formal, yang terlihat kusuk, terlihat begitu menghormati Tuhan. Tetapi dalam keseharian kita pun, biarlah nyata betul, kita pun hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ibadah formal kita, ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan dalam sebuah ritual, kiranya itu selaras dengan keseharian kita, yang juga menghidupi kehidupan yang kita nyatakan sebagai ibadah kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bukan menjadi orang yang dikotomis, yang terlihat manis di hari Minggu, tetapi hari lain kita sama dengan dunia. Disinilah kita ditantang untuk membaharui kembali pengertian tentang ibadah. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, biarlah itu menjadi kesempatan merayakan ibadah yang sudah kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Begitu cara saya menghayati ibadah pada hari Minggu. Sebenarnya kita sudah beribadah setiap hari, maka hari Minggu menjadi puncak kita merayakan apa yang sudah kita lakukan dan kita nikmati di dalam ibadah keseharian kita kepada Allah. Bukan menjadi mendadak kudus hari Minggu. Mendadak menjadi orang yang seperti malaikat pada hari Minggu. Tapi hari lain tidak ada perubahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga yang dinyatakan di dalam bagian akhir dari ayat yang pertama ini, Roma 12 ayat yang pertama, ketika dikatakan bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan di dalam terjemahan New International Version, dikatakan that this is your true and proper worship. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam terjemahan yang lain, New King James Version menggunakan pemahaman istilah demikian, which is your reasonable service. Reasonable. Di dalam bahasa aslinya dipakai istilah logis.
Berarti ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang logis. Maksudnya apa? Secara sederhana, ibadah yang sejati adalah ibadah ketika engkau dan saya ditebus oleh Tuhan. Harganya sudah lunas dibayar. Maka ketika kita telah diselamatkan menjadi milik Allah, dan saat ini kita datang mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah, itu hal yang logis. Ibadah yang dipersembahkan kepada Allah karena Allah telah menebus kita, itu hal yang logis. Hal yang sudah selayaknya. Tentunya yang tidak logis kalau kita ditebus oleh Allah, tapi kita mempersembahkan diri kepada dunia. Bukan demikian. Karena itu di dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya menyatakan demikian. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itulah sebabnya saya minta dengan sangat, supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Perhatikan, ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang kita berikan kepada Allah sebagaimana seharusnya, karena Allah yang terlebih dahulu memberikan segalanya bagi kita. Ini bagian yang kedua. Hal yang ketiga, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dipersembahkan di dalam Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Kalau saudara membaca ulang Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama ini, maka kita akan melihat dengan jelas bahwa di dalam bagian ini ada 3 hal yang disampaikan tentang kurban itu. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah yang Paulus gunakan berkaitan dengan persembahan kurban di perjanjian lama, di mana kurban harus disiapkan dengan ukuran tertentu, sesuai dengan aturan yang Tuhan tetapkan, sehingga harus kudus, harus tidak bercacat, berkenan kepada Allah. Yang membedakan adalah kurban di perjanjian lama itu mati, darahnya dicurahkan. Tetapi di dalam bagian ini, Paulus memberikan pemahaman, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa bisa mempersembahkan persembahan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Bukankah di dalam dosa tidak ada satupun dari kita yang bisa memperkenankan hati Allah, menyenangkan Tuhan? Bukankah kita semua bersalah sehingga kita bukanlah kurban yang kudus? Disinilah kita melihat bahwa ibadah yang sejati terjadi ketika kita ada di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristuslah. Maka ketika kita datang kepada Allah, Allah melihat pengorbanan Kristus. Dialah juru selamat kita, yang telah menyelamatkan kita. Sehingga ketika Allah melihat kita di dalam Kristus. Dialah yang kudus, dialah yang benar. Sehingga hanya di dalam Kristuslah persembahan kita akan diterima oleh Allah. Inilah karya anugerah, keselamatan yang luar biasa. Kalau kita datang dengan usaha kita sendiri, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa mempersembahkan kurban yang terbaik bagi Allah. Tetapi di dalam Kristus yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kita, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Setiap kali kita datang beribadah, ingatlah karya kasih Tuhan yang luar biasa, yang membawa kita bisa datang kepada Allah
Di dalam Ibrani dikatakan kita datang dengan penuh keberanian ke takhta hadirat Allah. Karena Dia yang sudah menyelamatkan kita. Ibadah adalah sebuah privilege bagi kita. Karena pengorbanan Kristus memberikan kesempatan kepada kita. Boleh datang kepada Allah. Di dalam perjanjian lama, umat harus meminta imam mewakilinya datang kepada Allah. Tetapi di dalam Kristus, setiap kita yang diselamatkan, umatnya, anak-anaknya, boleh datang kepada Allah. Saudara, waktu saya memahami hal ini, saya kembali mengevaluasi, sudahkah saya datang dengan sikap yang benar? Dengan satu ucapan syukur kepada Allah. Benar-benar mempersembahkan diri saya yang ada di dalam Kristus. Karena ini kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan untuk datang dan beribadah. Apakah kita malas beribadah? Kita menyia-nyiakan kesempatan beribadah? Ingatlah pengorbanan Kristus. Dan datanglah kepada Allah di dalam Kristus. Bagian selanjutnya yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hal ini adalah ibadah yang disampaikan di dalam Roma 12 juga terkait dengan ibadah corporate worship, ibadah bersama. Tentu ada ibadah-ibadah pribadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga saya melihat bagaimana gereja bersama-sama datang beribadah kepada Allah sebagai refleksi dari apa yang dinyatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan di dalam terjemahan New International Versions, "Therefore I urge you, brothers and sisters," kepada jemaat, datanglah bersama-sama kepada Tuhan. Dan dikatakan to offer your bodies. Di dalam bahasa Inggris ini adalah plural. Not to offer your body, but to offer your bodies. Tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Disinilah kita jadi menghargai kesempatan beribadah secara komunal. Kita datang bersama-sama. Ini menjadi satu kesempatan yang indah yang Tuhan sendiri berikan kepada kita. Datanglah, nikmatilah ibadah bersama. Karena di dalamnya kita boleh mengalami Tuhan, tetapi juga menikmati persekutuan dengan saudara seiman yang juga saling menguatkan, saling menegur, saling mengampuni, saling membaharui. Lagu-lagu him yang ada memberikan warisan yang indah. Karena banyak lagu-lagu him yang dinyanyikan dengan kata ganti kami, kita. Sementara banyak lagu-lagu modern yang berfokus kepada saya, aku. Tentu kita harus punya balance. Tidak masalah menyanyikan lagu-lagu ini, tapi bagaimana kita pun menghargai kesempatan beribadah bersama. Yang di dalamnya kita bisa datang sebagai satu komunitas, satu jemaat Tuhan yang datang menyembah Allah yang hidup. Disinilah kembali saya makin menghargai kesempatan kita datang ibadah bersama-sama. Melihat kembali kepada karya anugerah Tuhan. Kiranya ibadah kita pun boleh diwarnai dengan pemahaman seperti ini. Yang di dalamnya sama-sama kita datang beribadah. Bukan hanya secara pribadi, tetapi bersama sebagai jemaat Tuhan. Perbanyaklah lagu-lagu yang di dalamnya kita nyanyikan dengan kata kami, kita. Khususnya ketika kita berkumpul bersama-sama. Banyak kali lagu-lagu yang dinyanyikan juga hanya fokus kepada saya. Padahal kita sedang bersama-sama. Kesempatan menyanyikan lagu itu bersama-sama. Disinilah kita menikmati keindahan tubuh Kristus yang datang memuliakan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir,
Ini tidak secara khusus ada di dalam Roma pasal yang ke-12, tetapi kita nanti bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya menuliskan ibadah yang sejati adalah ibadah yang hidup, baik secara formal dan juga informal, dan dinikmati di dalam hikmat dan juga sukacita. Seringkali kita punya dikotomis. Kalau sedang ibadah yang hikmat, oh pasti nggak sukacita. Dan kalau ibadahnya sukacita, oh pasti nggak hikmat. Tapi sebenarnya bukan demikian. Ketika kita melihat jemaat mula-mula beribadah kepada Tuhan, mereka datang di dalam pemahaman yang benar akan kekristenan, doktrin yang benar. Tetapi juga mereka mengalami karya Allah yang memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita melihat ada kombinasi yang indah. Baik yang hikmat, tetap bisa sukacita. Yang formal, tetap boleh menikmati kasih yang indah satu sama lain. Kisah Rasul pasal yang kedua memberikan beberapa pemahaman kepada kita. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti, mengingat Tuhan yang mati. Perjamuan kudus, mereka berdoa dengan hikmat. Namun dilanjutkan di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Kiranya kita pun boleh mengalami ibadah yang indah seperti ini. Seringkali kita mengkritisi ibadah di gereja tertentu. Di sana terlalu sukacita, pasti tidak hikmat. Oh, di sana terlalu hikmat, jarum jatuh terdengar. Sampai kayaknya tidak ada sukacita. Tapi ketika kita melihat kepada apa yang Alkitab sampaikan, di dalam ibadah kita boleh menikmati hikmat, tetapi bisa tetap sukacita. Sukacita tidak menghilangkan kekudusan Allah yang terus boleh kita nikmati. Kita persembahkan ibadah kita kepada Allah. Kiranya prinsip-prinsip ini menolong kita secara khusus di tengah-tengah ibadah kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang melupakan anugerah Allah. Karena ibadah adalah inisiatif Allah sendiri yang mengundang kita. Kita pun mengingat di dalam ibadah bukan hanya sebuah persembahan 2 jam sikap hati kepada Tuhan, tapi seluruh hidup kita persembahkan kepada Allah. Dan juga ibadah kita dipersembahkan di dalam Kristus Yesus. Yang karena karyanya itulah saudara dan saya bisa mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian kita pun juga melihat kesempatan ibadah bersama sebagai corporate worship. Dan nikmatilah ibadah yang hidup, yang hikmat, dan juga sukacita di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mewarnai kita untuk menjalani kehidupan ibadah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi kami mohon tolong kami menikmati ibadah kepadamu. Ibadah yang hidup, yang kami persembahkan di dalam Kristus. Karena kami telah ditebus, diselamatkan. Bagimulah seluruh hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.